Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariza Salman Widiawan. Saya dari kelas 11 IPA 1. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi politik. Pertama-tama, kita harus mengenal dengan yang namanya HAM atau hak asasi manusia. Menurut John Locke, HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Kemudian, kalau menurut John Matterson, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Dan yang terakhir, kalau menurut saya, HAM adalah hak yang dimiliki semua orang, yang dimana hak itu tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kemudian ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, tidak dapat dicabut atau tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. Tidak dibagi-bagi. Dan yang terakhir, bersifat hakiki dan bersifat universal. Kemudian kita akan membahas ke topik utama kita, yaitu HAM atau hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan politik atau sebuah hak yang dimana untuk ikut adil dan berperan dalam sebuah bentuk pemerintahan yang ada pada sebuah negara. Kemudian hak pilih yang dimana maksud dari hak asasi politik di sini adalah sebuah bentuk dari hak yang dimana digunakan untuk dipilih. Kemudian ada aturan atau dasar hukum asasi politik. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih. Penjamin hak dipilih secara tersurat dalam Undang-Undang 1945 mulai pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 28D ayat 3, pasal 28E ayat 3, 141. Kedudukan warga negara dalam bidang politik tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut, dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk menunaikan haknya di bidang politik seperti berserikat dan berpendapat. Kemudian hak yang dijamin. Pertama, memiliki hak untuk ikut serta dalam lembaga kepemerintahan. Kedua, memiliki hak untuk mengikuti pemilu guna memilih pemimpin yang diinginkan. Kemudian memiliki hak untuk dipilih masyarakat dan mendirikan partai politik. Kemudian memiliki hak menyampaikan usulan berupa petisi. Kemudian kasus yang terlibat dalam hak asasi politik. Kasus pelanggaran hak politik yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009 saat Refli Harun dan Maheswara Prabandono tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Sebagaimana diatur pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, namun akhirnya kedua menguji ketentuan pasal 28 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil. Kemudian akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 102 PUU 7 2009 tanggal 6 Juli 2009 membolehkan penggunaan KTP, KK, atau paspor dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu presiden. Terus, upaya mengatasi pelanggaran hak asasi politik. Pertama, meningkatkan sebuah profesionalisme dari lembaga keamanan. Kemudian, setiap
orang untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintahnya. Kemudian tidak melakukan korupsi, dan yang terakhir memilih dengan cara adil dan juga tepat. Sekian, itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.